Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Afriani, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, sebelum kita mulai ke nomor 1, karena membahas atau refleksi tentang asesmen yang saya lakukan saat melakukan PPL, di sini ada informasi tentang asesmen. Yang pertama, ada fase F, mata pelajarannya biologi, materi adalah fotosintesis, jenis asesmennya formatif, dan pengerjaannya secara berkelompok, diskusi, nanti dilanjutkan dengan presentasi. Teman-teman bisa men-scan LKPD yang terdapat pada barcode berikut ini. Saya akan menjabarkan jawaban nomor 1 karena di sini diminta untuk menganalisis kesesuaian asesmen pada tahap perkembangan, aspek budaya, dan kemampuan peserta didik. Oke, langsung saja kita masuk ke aspek tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan menurut Piaget pada usia remaja yaitu 16 hingga 18 tahun berada pada tahap operasional formal, di mana di sini memiliki ciri-ciri yaitu sudah mampu berpikir abstrak, berpikir logis, dan sistematis. Sehingga saya memutuskan asesmen formatif yang saya lakukan yaitu dengan diskusi kelompok, karena di situ ada tahap untuk pemecahan masalah dan interaksi sosialnya. Selain teori perkembangan Piaget, teori yang mendukung kenapa saya memilih untuk melakukan asesmen formatif dengan diskusi dilanjutkan dengan presentasi yaitu adalah teori dari Ryan dan Deci. Nah, di sini Ryan dan Deci menyatakan bahwa peserta didik akan termotivasi ketika kebutuhan dasar mereka akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Nah, asesmen berupa presentasi akan memberikan mereka pilihan dan kebebasan untuk mengungkapkan atau memaparkan pemahaman mereka. Selanjutnya di sini juga ada teori dari Vygotsky, yaitu pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Nah, ini interaksi sosial tentu saja terjadi ketika diskusi maupun ketika presentasi. Ketika diskusi, interaksi sosialnya antar sesama teman kelompok, sedangkan ketika presentasi dengan teman sekelas yang lain dan kelompok yang lain, dan termasuk interaksi dengan guru juga. Selanjutnya adalah tentang aspek lingkungan budaya. Nah, berdasarkan karakteristik peserta didik yang saya ampu yaitu aspek budayanya atau latar belakangnya itu heterogen atau berbeda-beda, sehingga saya melakukan pendekatan yaitu dengan pendekatan culturally responsive teaching. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Pendekatan CRT yang saya terapkan dalam LKPD yaitu terlihat di sini saya mengambil beberapa contoh tanaman yang ada di berbagai wilayah Indonesia, karena di fotosintesis ada tentang contoh-contoh tanaman dari jalur fotosintesis C3, C4, dan CRM. Nah, di sini ada beberapa peserta didik yang mungkin walaupun budaya mereka namun kurang mengenal seperti sorghum, ada mungkin yang beberapa tidak tahu itu pohon kedelai atau nanas seperti itu. Nah, dengan melakukan pendekatan CRT, maka peserta didik akan lebih peka terhadap lingkungannya. Selanjutnya, selain tadi pendekatan CRT di bagian materi di LKPD-nya, saya juga melakukan pembagian kelompok dengan heterogen, yaitu berbagai latar belakang tidak disatukan itu secara homogen, tapi di pembentukan kelompoknya secara heterogen. Jadi satu kelompok itu terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, teori yang melatar belakangi saya melakukan itu yaitu adalah Vygotsky, di mana individu belajar secara efektif ketika didukung oleh orang lain dengan mempertimbangkan latar budaya. Nah, dengan adanya perbedaan latar budaya ini, nanti peserta didik akan belajar dari sesama temannya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, ada teori dari Bronfenbrenner, yaitu lingkungan. Di sini ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem itu mempengaruhi perkembangan individu, di mana di sini lingkungan teman sebaya atau sekolahnya dengan latar
budaya yang berbeda-beda akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, aspek yang melatar belakangi saya menyusun asesmen formatif dalam bentuk diskusi dan kelompok, yaitu adalah kemampuan peserta didik. Di sini saya melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuannya itu secara heterogen, tidak dibagi berdasarkan kemampuan pemula, menengah, ataupun mahir. Hal yang mendasarinya itu adalah saya ingin melakukan atau menerapkan model pembelajaran yaitu cooperative learning. Tujuannya agar siswa dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Nah, ini jadi siswa dapat membantu teman-temannya. Jadi nanti di asesmennya nanti bisa dilihat dari asesmennya itu terdiri dari soal yang mudah dan bentuk analisis. Jadi siswa-siswa bisa membagi perannya masing-masing. Nanti di situ akan terjadi diskusi atau sharing ilmu sehingga nanti siswa akan saling membantu dalam pembelajaran. Mengapa saya tidak melakukan pengelompokan sesuai kemampuan? Karena di sini ada beberapa tantangan yang mungkin nanti akan saya hadapi. Yang pertama adalah pengelolaan waktu dan sumber daya, karena untuk menerapkan scaffolding seperti itu yang seperti teorinya Vygotsky gitu ya, untuk yang secara intens untuk kemampuan peserta didik yang pemula itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan ketika di sekolah itu waktu pembelajarannya hanya 2 kali 45 menit sehingga tidak cukup waktunya untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya alternatifnya atau solusinya tadi melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran cooperative learning. Selanjutnya, tantangan kedua yang mungkin nanti akan saya hadapi adalah dinamika kelas dan kecemburuan sosial. Nah, ini berdasarkan Erikson, remaja pada usia 16-18 tahun itu berada pada tahap industri versus inferiority, di mana pengakuan sosial dan keberhasilan akademik akan mempengaruhi harga diri mereka. Untuk menghindari itu, untuk menghindari kecemburuan sosial, saya membagi kelompoknya secara heterogen dan menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana asesmen yang saya pilih ini memberikan ruang untuk umpan balik. Nah, karena di sini adalah asesmen formatif, asesmen formatif itu memberikan ruang untuk umpan balik pada proses pembelajaran. Nah, umpan balik yang berfokus pada proses pembelajaran memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan hasil belajar. Ini berdasarkan Hattie dan Tim Perley. Menurut Sadler, umpan balik yang baik itu harus jelas tentang tujuan peserta didik, mengevaluasi kemajuan peserta didik, dan memberikan tindakan perbaikan yang jelas, sehingga siswa-siswa tahu di mana mereka harus melakukan perbaikan. Nah, ruang untuk umpan balik ketika melakukan asesmen formatif berupa diskusi dan presentasi kelompok. Di situ siswa tidak hanya menerima umpan balik dari guru, tapi menerima umpan balik dari sesama peserta didik, sehingga siswa akan tahu di mana kekurangan mereka. Nah, asesmen formatif itu sangat baik, di mana di situ memberikan ruang untuk perbaikan. Walaupun asesmen formatif yang telah saya lakukan sudah memberikan ruang umpan balik yang cukup untuk peserta didik, namun di sini saya ingin melakukan beberapa perbaikan, terutama untuk umpan balik yang secara personal dengan menggunakan teknologi. Karena umpan baliknya tidak secara individu, namun rata-rata secara berkelompok. Jadi tidak semua 40 peserta didik dalam kelas mendapatkan umpan balik yang personal dari guru. Nah, umpan balik hanya dilakukan ketika presentasi ataupun ketika mengunjungi kelompok-kelompok. Soal selanjutnya yaitu tentang lingkungan kelas aman dan nyaman. Nah, bagaimana sih kategori lingkungan kelas aman dan nyaman yang setelah saya amati ketika melakukan PPL? Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan memaparkan dulu tentang kategori lingkungan kelas aman dan nyaman berdasarkan ahli. Yang pertama yaitu berdasarkan Vygotsky, pembelajaran akan optimal ketika lingkungan mendukung interaksi sosial, kolaborasi, dan eksplorasi. Sehingga lingkungan kelas yang aman dan nyaman itu dibagi menjadi faktor fisik, psikologis, dan pedagogis. Berdasarkan hasil observasi saya ketika melakukan
PPL, yaitu tentang aspek fisik yang membuat peserta didik nyaman dalam pembelajaran, adalah ruang fleksibel dan pencahayaan. Nah, di sini sudah memenuhi standar untuk melakukan interaksi sosial dan bebas untuk melakukan kolaborasi. Ruang fleksibel contohnya adalah kursi dan meja yang mudah dipindahkan ketika ingin melakukan kerja kelompok. Pencahayaan juga tersedia sangat cukup karena jendela-jendelanya besar, dan ketika hujan ataupun ketika mendung itu disediakan ada lampu seperti itu. Dan sarana prasarana yang lain seperti LCD proyektor, speaker, ataupun papan tulis itu sudah disediakan ketika ingin melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, sudah bisa, sehingga pembelajaran berjalan dengan aman dan nyaman. Nah, namun di sini ada kekurangan sedikit, yaitu tentang aksesibilitas untuk peserta didik yang inklusif, terutama untuk yang menggunakan kursi roda, seperti tangga dan jalur-jalur di lorong itu belum ramah terhadap peserta didik yang menggunakan kursi roda. Aspek selanjutnya yang saya amati yaitu adalah psikologis. Nah, di sini aspek psikologis dibagi menjadi 4 jenis. Ada respek, kemandirian, kolaborasi, dan keselamatan. Nah, respek di sini terlihat dari interaksi antara guru dan peserta didik, ataupun peserta didik dan peserta didik sudah saling menghormati dan tidak ada terjadi pembulian atau membeda-bedakan perlakuan guru terhadap peserta didik dengan latar belakang budaya ataupun latar belakang sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah kemandirian. Nah, di sini terlihat atau tercermin dari inisiatif dan bertanggung jawab peserta didik saat pembelajaran ketika diberikan tugas yang memang harus dikerjakan. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi tentu saja terlihat ketika pembelajaran, seperti tadi ada diskusi kelompok, pembuatan proyek dan presentasi. Nah, di sini terlihat karakter gotong royong dan kerja samanya. Selanjutnya adalah keselamatan. Keselamatan ini tercermin dari kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan pendapat ini dilihat dari misalkan peserta didik tidak takut untuk bertanya kepada guru ataupun menyatakan kritikan. Selanjutnya, aspek terakhir yaitu adalah pedagogis. Di sini aspek pedagogis yang membuat kelas aman dan nyaman yaitu berupa student center. Tadi student center bisa dilakukan model pembelajaran discovery learning ataupun cooperative learning yang tadi saya jelaskan di soal sebelumnya. Terus metode pembelajaran bervariasi. Nah, metode pembelajaran bervariasi ini tadi bisa discovery learning, cooperative learning, ataupun nanti dengan jigsaw. Dan metode yang belum saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, ini mungkin nanti akan saya lakukan di PPL yang kedua. Selanjutnya yaitu umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik yang membangun ini sudah dilakukan ketika mereka melakukan diskusi kelompok maupun ketika presentasi. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan yang sesuai. Nah, tantangan ini nanti disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan karena tadi melakukan dengan cooperative learning, gitu ya, guru juga memperhatikan siswa yang kemampuannya itu pemula. Gitu. Mengapa kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Nah, hal yang mendasari yaitu adalah teori dari hierarki kebutuhan dari Maslow. Nah, kebutuhan dasar manusia termasuk rasa aman dan rasa memiliki harus terpenuhi sebelum individu mencapai potensi penuhnya. Nah, hal ini yang mendasari kenapa kita harus menciptakan lingkungan dan aman dan nyaman bagi peserta didik agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan kemampuan peserta didik mencapai potensi penuhnya. Selanjutnya adalah cara bagaimana guru menciptakan disiplin positif di kelas. Berdasarkan hasil refleksi atau pengalaman yang telah saya lakukan ketika PPL, di sini saya melakukan 2 cara untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama yaitu memberi contoh, yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, kita bahas dulu untuk yang memberikan contoh. Memberikan contoh ini sesuai dengan teori yang Albert Bandura, di mana individu belajar melalui observasi dan interaksi sosial, di mana siswa akan melihat guru sebagai contoh
melakukan disiplin positif. Nah, nanti mereka akan menerapkannya ketika mereka berinteraksi secara sosial, baik dengan sesama peserta didik maupun kepada guru yang lain. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat bersama peserta didik melalui diskusi. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di sini akan ada penguatan positif dan hukuman untuk yang melakukan pelanggaran yaitu negatif. Nah, penguatan positif dilakukan dengan cara memberikan pujian ataupun memberi hadiah yang kecil. Sedangkan ketika melanggar aturan tersebut akan diberi hukuman supaya jerak. Nah, hal ini sesuai dengan teori penguatan atau operant conditioning dari Skinner. Selain dua hal tadi yang saya paparkan, memberikan contoh dan membuat kesepakatan kelas, guru juga harus melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti sekolah, orang tua, maupun komunitas. Nah, hal ini sejalan dengan teori dari Brenner, di mana faktor-faktor sosial seperti keluarga, teman, sekolah, masyarakat, dan budaya membentuk cara pikir, interaksi, dan bertindak seseorang. Nah, ini dibagi menjadi ada mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, hal-hal ini akan membentuk perilaku baik itu disiplin positif maupun disiplin negatif. Sehingga jika kita ingin menerapkan disiplin positif untuk peserta didik kita harus bisa bekerja sama dengan faktor-faktor tersebut, baik dari orang tua, sekolah, maupun komunitas. Sekian pemaparan dari saya untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Semoga hal-hal yang tadi yang saya paparkan bisa menjadi refleksi untuk saya dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih semuanya.